Hai teman-teman, apa kabar kalian? Aku harap kalian dalam keadaan yang sehat-sehat selalu ya. Hari ini aku mau ngebahas 2 akun TikTok paling misterius yang ada di dunia. Kalau misalkan kalian suka sama hal-hal yang berbau misterius ataupun creepy, tonton video sampai habis karena 2 akun ini tuh bener-bener banget. Nama akun TikTok yang pertama adalah Unicoso Breviviente, atau dalam bahasa Indonesia artinya Lone Survival. Akun TikTok yang pertama ini tuh yang paling mind-blowing banget menurut aku dan paling kayak, kok bisa ya? Dan kalian juga pasti bakal mikir hal yang sama. Karena teman-teman, di akun TikToknya ini dia posting video-video yang nunjukin kalau dia ini tinggal di parallel universe. Entah bagaimana, dia ini tinggal di dunia yang nampaknya sama dunia kita, tapi di dunianya dia itu gak ada orang satupun. Jadi udah macam di film, dimana kalian pernah gak nonton film ini? Satu orang ini kayak bertahan di dunia yang kayak semua orang lain atau semua makhluk hidup lain itu udah mati. Jadi akun ini itu berasal dari Spanyol teman-teman, tepatnya di daerah Valencia. Jadi semua videonya itu berbahasa Spanyol dan juga tempat-tempat yang dia datangi di video-videonya adalah tempat-tempat yang berada di Spanyol. Jadi kisahnya ini awalnya dia mengatakan itu bermula pada saat dia dulu mengalami kecelakaan. Dan tiba-tiba dia bangun di sebuah rumah sakit, di mana di rumah sakit itu gak ada tanda-tanda kehidupan sedikit pun. Jadi dia gak bisa ngeliat satu manusia pun, dia juga gak bisa nemuin makhluk hidup lainnya. Nah, karena saking takutnya, akhirnya dia memutuskan untuk merekam aktivitasnya sehari-hari dan juga keadaannya dan memposting di TikTok. Entah bagaimana caranya, listrik, wifi, dan internet atau semua barang-barang elektronik itu hidup di dunianya dia. Jadi dia bisa ngepost TikTok. Dan anehnya juga di dunianya yang dia tinggalin pada saat itu, padahal dia bilang kecelakaan yang dia alami itu tahun 2021. Tapi ketika bangun, semua barang elektronik di sana itu nunjukin tahun 2027. Saat dia memposting pun, kita yang dari tahun 2021 itu bisa ngeliat postingannya dia. Tapi kalau misalkan di laptop atau di PC doang, mungkin kayak bisa direkayasa ya nggak sih? Yang bikin aneh adalah pada saat satu video dia posting, dia nanya sama Alexa tanggal berapa ini, dan Alexa itu jawab, Es domingo, 20 de junio de 2027. Kita bisa buktiin deh sekarang. Coba kita tanya Google ya. Hey Google, ini tanggal berapa? Itu hari Jumat, tanggal 24 September tahun 2021. Mungkin nggak sih kalian ngehack Google atau mungkin Alexa untuk bilang dari yang harusnya 2021 jadi tahun 2027 gitu. Cuman hal-hal yang bikin aneh lainnya adalah gimana dia buat video-video kesehariannya dia dan dia mendatangi tempat-tempat yang seharusnya banyak orangnya, dan ketika dia datangin tempat itu semuanya sepi, gak sepi lagi, kosong. Dan dia sengaja nih datengin tempat-tempat yang benar-benar harusnya rame, kayak supermarket, jalanan. Dia juga pergi ke tempat wisata, taman-taman, bahkan airport itu nggak ada siapa-siapa. Oke, mungkin setelah ngelihat 1-2 video kayak gini kita bakal mikir, mungkin dia videoin pada saat lockdown. Kemarin lockdown pasti kan sepi di jalanan. Jadilah mungkin followersnya ini berpikiran hal yang sama, dan followersnya ini nyuruh dia untuk datang ke suatu tempat, suatu restoran tepatnya di Spanyol, dan diketahui restorannya itu tuh nggak pernah sepi. Bahkan pada saat lockdown sekalipun itu pasti ada orang di restorannya itu. Akhirnya dia pergi ke restoran itu dan guess what? Kosong, bener-bener kayak gak ada orangnya. Terus kemana lagi sih yang pada saat pandemi atau lockdown itu tempat yang gak mungkin sepi? Followers-followersnya nyuruh nih dia untuk pergi balik ke rumah sakit tempat dia dirawat pada saat dia kecelakaan dulu. Kebetulan rumah sakitnya ini rumah sakit yang lumayan besar kan. Dia ngeliatin di videonya dia, satu lantai rumah sakit itu kosong banget. Jadi nggak ada dokter, nggak ada pasien, nggak ada siapa-siapa, cuma kayak tempat tidur rumah sakit yang kayak rumah sakit pada umumnya aja, cuman nggak ada siapa-siapa. Masa dia ngebayar kayak dokter dan pasiennya untuk pindah sih? Cuman untuk ngevideoin TikTok yang bareng 60 detik. Kayak nggak logis gitu loh.
Di video-video yang lain, dia juga nunjukin tempat-tempat yang walaupun dia mau bayar nih, kayaknya nggak bisa deh dibayar untuk dikosongin. Apalagi kalau bukan dia masuk keluar gitu aja, udah kayak rumahnya dia sendiri aja. Di videonya dia ini juga kelihatan bersih banget. Jadi kayak nggak ada pixel yang putus-putus, nggak ada hal-hal mencurigakan lain yang bisa kita lihat dari videonya. Kayak cut-cutan yang kurang rapi, ataukah editan-editan yang gimana-gimana gitu, itu nggak ada. Walaupun kayak teknologi zaman sekarang itu filternya udah bener-bener bagus banget kan, kayak nggak bisa dibedain gitu kan. Tapi gimana menurut kalian? Apakah udah ada teknologi untuk ngilangin orang dengan kayak sebersih itu, seakurat itu? Nah, nggak cuman itu aja. Seperti yang aku bilang tadi kan, dunia ini sama dunia dia somehow entah gimana caranya itu kayak terhubung gitu kan. Jadi suatu hari dia melakukan eksperimen di mana dia ngebuang gantungan kunci di salah satu taman yang rame orangnya. Jadi dia ngeliatin di taman itu dia sendiri, terus dia ngebuang tuh salah satu gantungan kunci kepunyaannya dia. Setelah dia post itu di TikTok, beberapa saat kemudian ada followersnya dia yang kebetulan sedang di taman itu dan ngevideoin bahwa di taman itu ternyata banyak orangnya, dan dia nemuin gantungan kunci yang tadi itu di post bahwa kayak ditinggalin di sana. Gimana caranya coba? Menurut kalian apa nih yang bisa terjadi? Aku tuh sampai merinding tuh gak sih nyeritainnya. Menurut kalian ini cuma kayak ilusi optik doang, bisa direkayasa, ataukah emang parallel universe, atau kayak time traveler yang kayak gini tuh bisa bener-bener ada sih dunia kita? Kalau kalian penasaran langsung follow aja. Nah, akun yang kedua ini mungkin bisa dibilang kayak bukan misterius, tapi lebih ke creepy menurut aku sih. Akun kedua ini namanya adalah Knitted Sun, atau dalam bahasa Indonesianya anak yang dirajut. Akun ini dibuat oleh Mary, seorang ibu yang tinggal di Ohio. Menurut Mary, Wit dibuat menyerupai remaja laki-laki karena anak laki-lakinya udah meninggal, dan Wit ini dijadiin kayak macam pengganti anaknya. Akun ini mulai mendapat banyak views ketika hal-hal creepy mulai terjadi. Kayak ada tapak kaki menuju ke garasinya, terus benang yang dipakai merajut juga ada kayak di pintu garasi tergantung gitu. Plus di dalam garasinya juga muncul tanda aneh, macam pemujaan setan gini. Gak cuman itu, Wit ini akhirnya menghilang dan cuma ninggalin notes-notes aneh. Terakhir, aku lihat akun ini ngepost 6 video update yang dibuat oleh orang atau wanita yang mengaku kakak dari Ibu Mary ini. My sister Mary, who you've all been watching with the Knitted Sun Wit, Sister Mary is not well. We haven't heard from her in 2 weeks. We did a wellness check call to the local police and they said she didn't appear to be home. I have a spare key, so I went over to the house and she wasn't there. Nothing giving any clue as to her whereabouts. Nothing was out of place. Nothing suspicious. And her phone. And the note just says, please upload the rest of the videos on this phone. My sister has not been well, and her obsession with this knitted thing, I don't know if this is a prank that she's pulling, or I'm gonna do as she asked and upload the rest of the videos. Maybe there are answers in there, or clues. If you people watching see anything, please let me know. Wherever she is, she took that creepy doll with her because it's not in the house. Not that I wanted to find it. I wish she'd just move on. I guess that's it. Dan setelahnya kelihatan kayak HP dari si ibu ini tuh dibawa oleh anaknya si Wit ini yang adalah boneka ini dan kayak dipakai untuk ngerekam video-video TikTok miliknya. Tapi sekarang akun TikToknya itu sendiri udah di private dan video-videonya udah nggak bisa dilihat lagi. Dan ini nggak kayak tipikal video-video yang dibuat direkayasa lainnya, dimana biasanya di akhir-akhir videonya mereka kayak ngakuin atau bener-bener kayak kelihatan fake-nya banget.
Misalkan ada yang bercerita kayak punya rumah horor, tapi mereka tetap tinggal di rumah itu kan kayak nggak masuk akal ya. Menurut kalian lagi-lagi gimana nih? Emang sih banyak banget hal-hal aneh yang terjadi kayak di dunia kita ini tiap harinya kan. Kadang yang nggak kita sangka sekalipun. Tapi apakah menurut kalian hal-hal kayak gini atau macam Annabelle kayak gini tuh bisa kejadian di dunia nyata dan kayak sampai ke publish di TikTok ini? Karena udah panjang banget videonya, jadi aku potong di sini. Itu dia 2 akun TikTok yang paling misterius di dunia. Kalau misalkan kalian suka sama video-video kayak gini, jangan lupa tinggalin like-nya dan jangan lupa subscribe. Itu aja video aku buat hari ini. Makasih banyak udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.